Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan syarah hadis arba'in. Hadis yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ya berdasarkan niatnya, tergantung niatnya. Dan setiap manusia mendapatkan poin sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Innamal a'malu binniyat. Kata innama dalam hadis tersebut berfungsi lil hasr, untuk pembatas. Ya, kalau seandainya ada ya seseorang berkata ya misalnya Zaidun qaimun. Ya, Zaid sedang berdiri. Maka berdirinya Zaid ya mungkin dia masih ada aktivitas lain, entah berdiri sambil main HP, berdiri sambil telingak-telinguk, pokoknya ada aktivitas lain walaupun dia memang sedang berdiri. Ketika dengan atau ditambahkan dengan ya, innama Zaidun qaimun, maka itu bermakna Zaid hanya sedang berdiri, tidak ada aktivitas lain. Maka ketika dikatakan innamal a'malu binniyat, maka maksudnya adalah amal itu jika ingin disebut amal mesti dibarengi niat. Tanpa niat maka itu namanya tak sengaja beramal. Ya, perbuatan aktivitas yang tidak memiliki niat maka tak dikatakan amal. Hal ini dikatakan oleh para ulama kita seperti Imam Ibnu Rajab ketika beliau membahas hadis itu. Jamaah sekalian, beliau merinci beberapa pandangan ulama terdahulu dan di zaman beliau. Bahwasanya para ulama terdahulu sampai-sampai mengatakan niat itu mesti ada, bukan hanya di amal-amal ibadah ritual. Biasanya kan kita memahami yang namanya niat itu sebagai rukun dari amal-amal ritual kita, ibadah mahdhah kita. Jadi kata innamal a'mal di situ kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam syarah hadis arba'in beliau, itu untuk al-a'mal asy-syar'iyyah. Amal-amal syariat. Salat, puasa, haji, zakat, bersuci, itu mesti ada niat. Namun kata Imam Ibnu Rajab, zaman dulu bukan hanya untuk amal-amal syariat, amal-amal non syariat. Ya, seperti misal kalau kita mau makan, mau minum, itu kan amal-amal adat itu ya, perbuatan manusia, dan juga bukan hanya kita orang Islam, non muslim juga melakukan, hewan pun juga melakukan. Kata ulama terdahulu, ya kalangan mutaqaddimin, itu juga mesti pakai niat. Namun kemudian pada masa selanjutnya kata Imam Ibnu Rajab yang terjadi yang dianut oleh mayoritas ulama di masa kemudian, bahkan dianggap oleh beliau ini pendapat umumnya dan sepakat para ulama selanjutnya, maksud hadis tersebut adalah hanya untuk amal-amal yang syariah saja. Ya, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id bahwasanya hal ini berlaku untuk seluruh amal ibadah ritual. Ya, hanya saja para ulama berbeda pandangan. Apakah itu berlaku juga untuk amal-amal at-tarku? Apa at-tarku? Meninggalkan amal. Apa contohnya? Seperti ada orang yang sholat. Apakah ketika dia membatalkan sholat butuh pakai niat? Misal ada seorang sholat, di hadapan dia, misal ada anaknya lewat sedang melakukan perbuatan yang berbahaya. Megang benda-benda yang membahayakan. Lalu kita pun ya membatalkan sholat kita untuk menyelamatkan anak tersebut. Nah, ketika sholat kita pakai niat. Nah, ketika membatalkan sholat, apakah butuh pakai niat? Nah, di sini kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, para ulama kita berbeda pandangan. Walaupun umumnya mengatakan tidak perlu. Karena itu masuk kategori at-tarku. At-tarku meninggalkan amal tidak membutuhkan niat. Termasuk juga izalatun najasah, menghilangkan najis, bagi para ulama umumnya tidak memerlukan niat. Yang mesti pakai niat adalah toharoh seperti wudu dan mandi. Adapun membersihkan najis, misal kita di tangan ada kotoran, di kain kita ada kotoran, kita bersihkan. Ya seperti itu kata mereka, umumnya tidak perlu menggunakan niat. Kemudian an-niat. An-niat ini artinya azmul qalbi wa mahalha fil qalb, ya tekad di hati dan tempatnya di hati, dan ini tidak ada beda pendapat para ulama. Yang namanya niat tempatnya di hati. Adapun tentang at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat, di mana
niat di hati, kita ucapkan di lisan, ini ranah ya debatable para ulama. Ya, walaupun kalau kita lihat anatomi perbedaan mereka itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan mayoritas ya para fuqaha mengatakan melafazkan niat itu adalah hal yang mustahab, hal yang disukai, hal yang sunnah. Ya, sebagian mengatakan seperti golongan Malikiyah, ya, bagi mereka itu mubah ma'al karohah. Itu boleh tapi makruh. Alasan mereka karena tidak ada dalil khusus dari Rasulullah. Adapun pihak yang mengatakan itu bid'ah adalah itu sebagian kalangan Hambaliyah di abad kemudian seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan juga Hambaliyah kontemporer, para ulama Arab Saudi. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, umumnya para fuqaha mengatakan itu adalah sunnah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan sebagian ulama ada yang sampai mengatakan wajib melafazkan sebagaimana wajib di hati. Walaupun Imam Ibnu Hajar sendiri tidak setuju dengan pendapat tersebut dan beliau mengatakan pendapat yang mengatakan sampai wajibnya talafuz bin niyah itu pendapat yang syaz, pendapat yang janggal dan dianggap ini pendapat yang berlebihan. Nah, jamaah sekalian, itu tentang talafuz bin niyah. Karena ini ranah beda pendapat para ulama tentang talafuz bin niyah dan mereka sepakat niat itu di hati, maka sikap kita terhadap pandangan yang berbeda seperti ini adalah tasammuh. Kita toleran. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, "Idza ra'aita rajulan ya'malu 'amalan qad ikhtalafa fihi wa indaka tara ghaira fala tanha." Kalau engkau melihat saudaramu sedang melakukan sesuatu perbuatan yang itu masih diperselisihkan, sementara engkau melihat ada hal yang lain, ada pendapat yang lain, ya kita punya pendapat yang lain, fala tanha, maka jangan larang dia, jangan cegah dia. Jadi area yang diperselisihkan sikap kita adalah toleran tadi. Baik, itu tentang niat. Kemudian posisi niat terhadap amal itu beragam. Niat ini yang bisa membedakan antara amal adat dan amal ibadat. Ya, saya ambil contoh seperti hadis tentang inna fi bud'i ahadikum shadaqah, di kemaluan kalian ada sedekah. Ini hadis sahih Muslim. Sehingga membuat para sahabat Nabi kan bertanya, itu sedekah pakai kemaluan itu gimana maksudnya? Maka Nabi pun menjelaskan bahwa bagaimana jika engkau meletakkannya kepada wanita yang bukan hakmu, maksudnya berzina. Ya, bukankah itu berdosa? Demikian juga ketika engkau meletakkannya kepada wanita yang memang hakmu, istri sendiri, itulah sedekah. Lalu Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa niat seseorang itu bisa mengubah nilai amal. Amal yang tadinya adat, kebiasaan, dia bisa berubah menjadi ketaatan nilainya, bisa berubah menjadi ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Misal ya, hubungan suami istri dalam rangka untuk memberikan nafkah atau mendapatkan anak yang soleh. Makan minum adat, hewan melakukan, kita melakukan, orang soleh melakukan, ya orang baik melakukan, orang jahat juga melakukan. Tapi kalau makan dan minum tujuannya untuk menjaga amanah kesehatan dari Allah, maka dia menjadi ibadah. Taklim subuh selesai, kita jogging, lari atau jalan kaki ya dalam rangka sehat tadi. Nah, jogging itu ya perbuatan adat saja, perbuatan manusiawi saja, duniawi saja. Namun dia juga bisa menjadi ibadah kalau tujuannya kita niatin untuk menjaga amanah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi niat, dia bisa membedakan antara amal ibadah atau adat itu karena faktor niatnya. Yang kedua, niat pula yang membuat seseorang sudah mendapatkan poin atau nilai walaupun amalnya belum dia lakukan, terhalang oleh uzur. Maka dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang lain seperti hadis sahih Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Siapa yang sudah pengen melakukan sesuatu, ada niat pengen melakukan sesuatu, tapi enggak jadi. Dia terhalang oleh ada uzur syar'i misalnya. Tetap Allah kasih nilai yang sempurna buat dia. Contohnya seperti saya udah wudu, ya kita udah wudu, pengen sholat duha nih pagi-pagi. Ternyata datang tamu. Yang namanya
orang datang tamu kan kita sambut, dan memuliakan tamu juga tentu ya anjuran dalam agama kita. Kita memuliakan dia, kita pun ngobrol dengan dia. Ternyata saking banyaknya tema pembicaraan hingga sampai masuk zuhur, kita nggak jadi tuh sholat duha. Tetap kita mendapatkannya. Kenapa? Karena kita ya terhalang hal yang syar'i, bukan karena malas, bukan. Terhalang melakukan bukan karena hal yang malas, tapi karena memang ada halangan syar'i. Termasuk yang saat ini barangkali seringkali para wanita tanyakan, kami ingin saum 6 Syawal, 6 hari Syawal. Tapi gimana ya, kami kan juga qadha, ditambah lagi kami juga haid. Plus juga kadang mereka nggak bisa puasa karena tugas-tugas domestik di rumah. Ya, atau harus datang ke rumah saudara, dan di mana saudara itu juga menyediakan makanan. Kalau mereka nggak makan juga nggak enak sama tuan rumah. Nah, tersisalah beberapa hari saja, anggaplah tinggal 4 hari. Sementara saum Syawal 6 hari, ini gimana? Maka semoga niat dia ingin menuntaskan tersebut, tapi dia terhalang oleh udzur syar'i tadi, tetap Allah berikan dia nilai sebagaimana hadis tadi. Dan ditambah juga dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang berbunyi, niatul mar'i khairun min amalihi. Ya, niat seseorang itu lebih baik dibanding apa yang dia lakukan. Maka ini menunjukkan niat seseorang sudah dihargai. Walaupun dalam praktiknya dia belum sempat melakukannya, terhalang oleh hal yang syar'i tadi. Baik jemaah sekalian, itu yang kedua posisi niat, yaitu dia bisa ya mendapatkan nilai atau poin walaupun dia tidak jadi melakukannya karena halangan. Yang ketiga, niat pula yang memisahkan ya antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, antara aktivitas wajib atau yang sunnah. Walaupun secara praktek perbuatannya sama. Ya, kita ambil contoh, sholat subuh 2 rakaat dari mulai takbir sampai salam, dengan sholat sunnah qobliyahnya, ya 2 rakaat juga dari takbir sampai salam, kan mirip. Apalagi kalau seandainya dia bacaan Qur'annya itu lagi, dia nggak hafal banyak. Lalu apa yang bikin beda? Yang satu qobliyah, yang satu subuh. Yang bikin beda adalah niatnya. Walaupun perbuatannya sama, tapi karena faktor niatnya berbeda, maka dihitung yang ini qobliyah, yang ini adalah subuhnya. Jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, termasuk dalam masalah perbuatan tersebut ditolak atau diterima karena faktor niatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi mengatakan begini, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah." Orang yang masuk ke dalam masjidku dalam rangka mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, 2 hal, mencari kebaikan, dia belajar atau mengajarkan, ya jadi PBM, proses belajar mengajar ya di masjid, maka dia bagaikan mujahid fi sabilillah, kata Rasul. Namun kata Nabi, ya waman dakhalahu li ghairi dzalik, tapi yang masuk ke dalam masjid bukan untuk itu. Nah, jadi ada nawaitu yang lain, ada motivasi yang lain kenapa dia ke masjid. Ya misal, mohon maaf, ke masjid semata-mata buat nagih utang misalnya. Dia tahu jarang ketemu sama temennya ini, ya mungkin ntar ketemu di masjid. Anggaplah dia ketemu orangnya dan dia nagih utang dan alhamdulillah dapat utangnya. Tetapi kata Rasul, waman dakhalahu li ghairi dzalik, siapa yang masuk ke dalam masjid bukan untuk itu, maka kana kan naziri ila ma laisa lahu. Dia bagaikan orang yang lagi ngelihat sesuatu, tetapi sesuatu yang dia lihat bukan kepunyaannya. Sesuatu yang dia lihat bukan kepunyaannya. Artinya dia nggak berkuasa memiliki. Mirip seperti orang yang lagi ke museum atau ke mana tuh pameran, dia hanya bisa melihat tapi nggak mampu menguasai atau memilikinya. Berbeda dengan golongan yang pertama, yang disebut sebagai mujahid fisabilillah. Kenapa bisa berbeda nilainya? Karena faktor niat yang berbeda. Yang satu niatnya untuk belajar, untuk mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Yang satu niatnya bukan untuk itu, sehingga di sisi Allah pun nilainya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.